Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran kewirausahaan kelas 12. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengujian dan evaluasi produk. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian pengujian, tujuan adanya pengujian, dan manfaat pengujian, serta lembaga yang diamanahi untuk melakukan pengujian dan syarat-syarat untuk melakukan pengujian produk. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi baru, yaitu standarisasi dan sertifikasi produk. Mungkin kalian pernah melihat sebuah sertifikasi atau label dalam produk, atau mungkin kalian mengenal adanya standar operasional pekerja dan sebagainya. Nah, mengapa sih perlu adanya standarisasi dan sertifikasi produk? Mari kita belajar bersama mengenai standarisasi dan sertifikasi produk. Yang pertama, pengertian standarisasi dan sertifikasi produk yaitu menetapkan norma atau aturan mutu produk yang ditetapkan bersama untuk menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur. Penetapan norma atau aturan mengenai sebuah produk yang akan dikeluarkan harus memiliki standar agar kualitas dan manfaat yang diterima oleh konsumen itu memiliki nilai yang maksimal atau efektif. Standarisasi ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, standarisasi dalam bentuk teknik dan standarisasi dalam bentuk manajemen. Standarisasi teknik merupakan standarisasi atau penerapan mutu berdasarkan bahan yang digunakan, produk yang dihasilkan, dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Sedangkan standarisasi manajemen yaitu standarisasi yang fokus kepada struktur tugas, prosedur kerja, serta sistem manajemen dari sebuah perusahaan. Nah, standarisasi ini diperlukan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa yang memiliki kualitas terbaik, memiliki nilai tertinggi. Nah, berikut ini merupakan standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengenai bagaimana tata aturan berwisata di Jogja pada masa pandemi. Nah, ini merupakan salah satu contoh standarisasi di bidang pariwisata, di mana daerah Jogja ini terkenal dengan kekayaan wisata berupa wisata alam, sejarah, bisa berupa wisata pendidikan dan sebagainya. Aturan-aturan ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam berwisata. Nah, aturan ini disebut dengan Peranatan Anyar Peciran Jogja. Kita beralih pada sertifikasi produk. Nah, sertifikasi produk ini merupakan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa yang berasal dari lembaga yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa telah memenuhi persyaratan edar di pasar. Nah, mungkin kalian mengenal logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu bentuk sertifikasi produk yang dikeluarkan oleh MUI terkait bahwa produk itu halal dan layak digunakan di masyarakat yang masyarakatnya adalah muslim. Selain sertifikasi produk halal, ada juga sertifikasi food grade. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk, di mana evaluasi itu sendiri melihat mutu hasil dari sebuah kegiatan produksi. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai pengujian suatu produk. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan mengenai evaluasi produk yang nantinya akan melihat mutu hasil dari kegiatan produksi. Pengendalian mutu produk ini merupakan penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Nah, pengendalian mutu produk ini biasanya selain melakukan pengujian, evaluasi, kemudian ada perbaikan. Nah, pengendalian mutu ini kita harus menjaga kualitas dari sebuah produk agar memiliki kualitas yang baik dan mungkin bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjaga konsumen kita agar tetap menggunakan produk kita dengan kualitas yang terbaik. Dan penentuan kualitas suatu produk ini didasarkan oleh 3 hal, yaitu produk pesaing, manfaat akhir, dan keseimbangan kualitas dan harga. Terkait dengan penentuan kualitas produk yang pertama, yaitu produk pesaing. Nah, kalau kalian melihat mungkin ada beberapa bentuk macam produk-produk pesaing. Mungkin mobil dengan tipe A ini bisa memiliki 3
macam merek. Makanan dengan jenis atau bahan dasar singkong ini bisa memiliki 3 atau 4 merek tertentu yang memiliki bentuk, rasa, dan kemasan yang sama. Nah, dari produk-produk pesaing ini nanti kita bisa melihat bahwa kualitas produk A memiliki kualitas seperti ini. Maka kualitas produk yang akan kita hasilkan jangan lebih rendah dari produk pesaing kita. Jadi, produk pesaing ini juga memberikan masukan kepada kita terkait dengan bagaimana kita menentukan kualitas produk yang kita hasilkan. Penentu kualitas produk yang kedua yaitu manfaat akhir. Nah, manfaat akhir dari sebuah produk ini, apakah produk ini bisa digunakan oleh masyarakat dengan jangka waktu tertentu atau hanya sekali memberikan manfaat dan itu dengan kualitas yang rendah. Di lingkungan sekitar kita biasanya memilih sebuah produk itu memikirkan manfaat yang diciptakan oleh suatu produk, bahwa manfaat yang diberikan produk itu bukan hanya sekali saja memberikan manfaat, tapi berkali-kali memberikan manfaat jangka panjang. Penentu kualitas produk yang ketiga yaitu keseimbangan harga dan kualitasnya. Mungkin kalian akan membeli suatu produk tas atau sepatu untuk keperluan sekolah. Mungkin kalian akan mencari-cari kualitas terbaik dengan harga yang terbaik. Pengendalian kualitas produk atau quality control ini didasarkan pada 3 pendekatan. Pendekatan masukan, pendekatan proses, dan pendekatan keluaran. Di mana untuk pendekatan masukan ini, pengendalian kualitas produk ini didasarkan pada bahan yang digunakan, terus kemudian sumber daya yang mengerjakan, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi. Nah, pendekatan masukan ini nantinya akan memberikan nilai kualitas tersendiri. Pengendalian kualitas produk yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan proses. Nah, dengan pendekatan proses ini kita melihat proses produksi yang terjadi itu bagaimana, apakah mengalami kendala atau dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan pendekatan proses ini, nanti proses-proses yang ada di dalamnya ini nanti akan mempengaruhi hasil dari keluaran sebuah produk. Pengendalian kualitas produk yang terakhir yaitu dengan pendekatan keluaran. Nah, kita akan melihat produk tersebut dihasilkannya seperti apa. Produk yang sudah dihasilkan dari proses produksi itu dilakukan sebuah pengujian baik di laboratorium atau demonstrasi. Ini untuk melihat bagaimana hasil atau kualitas dari sebuah produk. Pengendalian kualitas produk ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat pengendalian kualitas produk ini antara lain tercapainya efisiensi sebuah produk, menekan biaya produksi, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tercapainya efisiensi sebuah produk ini nanti kita akan kembalikan lagi di perancangan awal sebuah produk, manfaatnya, bahannya, kemudian siapa yang memproses, kemudian dilakukan pengujian dan evaluasi. Nah, kemudian dilihat dari evaluasi tersebut bagaimana produk ini, apakah sudah sesuai dengan standar atau perencanaan awal yang diinginkan. Jika memang belum, maka harus disesuaikan lagi kualitas dan mutunya agar masyarakat lebih memilih produk yang kita hasilkan. Manfaat pengendalian kualitas produk yang kedua yaitu menekan biaya produksi. Contohnya, kalian akan membeli telur, 1 kg telur dengan harga misalnya 21.000. Ini akan mendapatkan telur sebanyak 16 butir. Sedangkan kalau kita membeli harga satuan telur di pasaran biasanya dihargai dengan 2.000. Kalau 16 butir tadi dikalikan dengan 2.000, kita akan mengeluarkan uang sebanyak 32.000. Akan lebih murah kalau kita membeli dengan harga 1 kg telur dibanding dengan 1 butir telur. Nah, pembandingan ini yang nantinya akan memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan penekanan biaya produksi. Manfaat pengendalian kualitas produk yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Kalau kualitas produk yang dihasilkan itu baik, konsumen itu nyaman menggunakan produk kita, puas dengan layanan produk kita, maka pelanggan tersebut akan terus menggunakan produk yang kita hasilkan, sehingga mungkin dari pelanggan itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat lain bahwa produk yang digunakan ini baik. Nanti dari konsumen-konsumen ini akan memberikan informasi kepada masyarakat lain, maka mereka akan berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut, sehingga penjualannya akan meningkat, sehingga penghasilan
yang kita dapatkan juga akan meningkat. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai standarisasi dan sertifikasi, di mana standarisasi dan sertifikasi produk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu suatu produk serta dapat digunakan sebagai pengendali kualitas produk atau quality kontrol. Nah, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.